Jadi Mbak Kiki, yang disebut Taman Sari itu zaman dulu sebuah taman yang sangat indah, dilengkapi dengan kolam pemandian, dilengkapi dengan istana, dilengkapi dengan penghias adanya kebun-kebun bunga yang sekarang jadi rumah warga. Dulu belum ada ini. Oh, belum ada. Rumah-rumah warga. Belum ada rumah-rumah warga. Setelah Taman Sari ini rusak, dampak rusaknya banyak sekali efeknya. Nah, setelah rusak itu karena oleh keraton ditinggalkan, maka kawasan ini yang semula kosong dijadikan pemukiman kerabat para abdi dalem. Jadi abdi dalem itu pegawai yang membantu dan mengabdi ke keraton. Makanya disebut abdi dalem. Tidak mengharap pemberian yang gede, seberapapun yang diberikan oleh sultan, mereka senang menerima karena tujuannya kan mengabdi. Ya, mengabdi itu kan tidak mengharap lebih. Yang diharapkan adalah berkahnya dari seorang raja. Nah, kita terus kemudian kolam yang Mbak Kiki kunjungi tadi, nah itu fasilitas tempat bercengkrama. Untuk siapa? Satu, untuk anak-anak, untuk putri-putri dan para istri raja. Karena Sultan Hamengkubuwono I ini dahulu memiliki keluarga yang cukup banyak, dan khususnya dari istri ada 25. Halo bos. Halo. Dari 25 itu tidak seluruhnya Iya. di keraton. Oke. Hanya keluarga inti aja. Keluarga inti siapa? Bentar ya. Kalau di Semarang. Ini kalau kita amatir rame nanti dijelaskan. Keluarga inti itu siapa? Yaitu permaisuri, putra mahkota. Itu keberadaannya tinggal di keraton. Nah, sedangkan 20 istri yang lainnya kalau tinggal di sama-sama keraton nggak cukup tempatnya. Dibangunlah istana yang ada di Taman Sari yang jaraknya hanya 500 meter dari keraton. Maka Taman Sari ini selain adanya sebutan Taman Sari juga bisa disebut dengan keputren, yang artinya tempat tinggal putri-putri dan anak-anak. Nah, Mbak Kiki belum mengunjungi istananya, baru mengunjungi fasilitasnya seperti kolam tadi. Nah, kemudian kawasan ini ada beberapa ruangan yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal sultan dengan permaisuri ketika dari keraton mengunjungi keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya di Taman Sari ini. Nah, tempat ini tempat singgahnya. Maka ini ruangan khusus untuk putra mahkota. Ini Mbak Kiki lihat ini sebuah gedungnya. Kuat sekali ya. Dia paten ya. Iya, di bawahnya untuk aromaterapi. Terus seluruhnya bangunan yang Sultan Hamengkubuwono I, Taman Sari dan Keraton dibangun tembok-tembok atau ini satu, tidak memiliki kerangka berupa besi atau beton, dan juga kerekatnya antara untuk nempel batu bata dengan yang lain ini tidak menggunakan semen, yaitu dengan menggunakan kapur, bata merah dan pasir. Tetapi akibatnya bangunan ini kuat sepanjang masa. Saya ceritakan kok kuat sepanjang masa, tapi kenapa rusak? Nah, ini ada faktor penyebab rusak. Pertama, politik. Kalau ada penjaga. Kedua, pecahnya keluarga keraton karena sistem adu domba kolonial. Akhirnya apa? Taman Sari ini tidak digunakan lagi karena pecahnya kerabat keraton. Di atas ini Mbak Kiki, Mau foto sini?
bangunan ini gampang sekali ditumbuhi rumput-rumput liar atau tanaman-tanaman liar, sehingga mengakibatkan akar daripada tumbuhan itu semakin gede, membuat bangunan ini pecah dan rusak. Itu pertama rusaknya. Dipakai untuk Kedua, penyambutan tamu-tamu Belanda itu loh. letusan gunung berapi Bapak Ibu ada yang masuk dan gempa bumi, sehingga bangunan-bangunannya jadi rusak dan kemudian ditinggalkan oleh orang. Nah itu jadi penyebabnya. Jadi ada unsur politik, ada unsur bencana alam atau manusia. Ini tadi tempat tinggal istirahat putra mahkota. Yuk kita ke dalam tempat singgahnya raja. Ya. Bentar. Tempat singgah di dalam karena baru ada itu dilengkapi ruang pribadi seperti ini. Ini bekas rusaknya tempat tidur, yang mana tempat ini khusus untuk raja. Di sebelah sana dilengkapi dengan lingga. Lingga itu kalau kepercayaan Hindu, tapi kalau kita istilahnya itu toilet ya. Toilet khusus untuk laki-laki, yaitu untuk khusus khotan. Di sebelah timur khusus untuk permaisuri. Selanjutnya kita ke sini. Nah, ruang yang dulu dipergunakan oleh sultan dengan permaisuri dan pernah selain istirahat pernah digunakan untuk tempat meditasi oleh raja. Meditasi. Ya, atau betapa. Di mana tempatnya? Bukan di dalam. Maaf, ini ada lubang-lubang ini bukan diisi air. Ini penyangga papan. Oh, oke. Jadi ini ada tempat tidurnya. Di sana pun demikian. Bagi kita di kolam sempat memperhatikan nggak? Di antara kolam-kolam itu ada patung naga. Enggak begitu. Oh iya, ada kayaknya. Jadi ada 1, 2 kolam, terus ada patung naga, Iya. terus kemudian bangunan menara, terus selatan ada kolam satu lagi. Patung naga itu ketika masih difungsikan itu untuk apa? Sirkulasi air. Ketika air kolam itu naik, ini melewati mulut patung naga itu, kemudian ada pipa atau paralon besar sehingga airnya nyambung ke belakang ini. Jadi ini aliran air. Oh. Gemercikan air di sini membuat ruangan ini menjadi hening. Jadi cocok sekali kalau tempat untuk meditasi. Dan Mbak Vicky pernah mungkin Mbak Vicky ingat presiden pertama kali kita Pak Karno ya, di mana beliau dilantik? Di mana? Di Jakarta, Jogja. Enggak tahu, di sini. Beliau dilantik di Jogja. Yaitu di pagelaran Keraton Yogyakarta. Itu sebelum paginya dilantik. Malam hari ini diperintahkan oleh Sultan Ke-9 untuk bermalam di sini. Dulu nggak seperti ini, masih kotor. Tapi apa? Demi berlangsungnya memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, beliau mau diperintahkan tanggal 9 baru paginya ada pelantikan seorang raja. Baik, Pak Diki, kosong sekarang.